Oke, saya cukup setuju Pak sama Pak Hendri nih untuk saham komoditas kelihatannya memang masih ada upside ya Pak ya. Kalau kita melihat kondisi makro juga saat ini. Tapi yang menarik Pak, 1 minggu terakhir ini kelihatannya IHSG ini lagi mencoba break sempat kalau dari sisi teknikalnya kan ada exhaustion gap itu Pak di situ Pak, ya kan? Nah dia sempat break dan breaknya itu mencoba mengangkat tapi tidak dengan saham komoditas. Kalau kita lihat 1 minggu terakhir saham komoditas malah nggak kemana-mana ya Pak ya. Ya, betul. PTBA ex-debt sempat ARB 2 kali gitu kan, karena yieldnya juga di atas 10% untuk dividen yieldnya. Kemudian Doit juga waktu itu sudah sempat menyentuh angka sekitar 600-an, akhirnya drop lagi ke 400-an dan belum kembali gitu ya Pak ya. Nah, melihat fenomena 1 minggu terakhir ini, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di market Indonesia? Kenapa istilahnya para investor ataupun mungkin fund-fund asing mulai tertarik kembali ke saham-saham yang berbau teknologi Pak, terutama Goto nih saat ini yang sampai semua orang sebut indeks harga saham Goto gitu ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak untuk menanggapi itu Pak? Ini saya baru dengar Pak indeks harga saham Goto, makanya saya ketawa juga ya. Menarik ya. Iya. Nah, memang Pak, kalau pertama dari sisi komoditas, saya memang ngelihat untuk komoditas turun agak sulit Pak, tapi untuk dia naik lagi Pak, potensinya sudah sangat kecil sekali Pak. Terakhir kenapa minyak bisa ke $123 tadi per barel? Itu gara-gara ada satu perusahaan di Amerika, namanya LNG dari Freeport di Amerika, itu adalah penyuplai besar gas alam cair Pak, sumber energi yang sekarang dipasok ke Eropa sana. Nah sekarang itu meledak Pak, terjadi kebocoran. Akhirnya dalam beberapa malam depan, gas alam cair itu bakal terjadi supply-nya ke disrupt. Nah karena itulah minyak langsung meledak. Nah karena minyak meledak, saya perkirain kemungkinan Pak, biasa kalau minyak akan meledak, orang akan cari substitusi produk. Substitusinya salah satunya ya CPO, untuk mungkin pembuatan solar energi juga, atau juga mungkin ke biodiesel ya. Betul, coal kan pembangkit tenaga uap. Nah, jadi dua ini saya lihat masih ada potensi untuk naik lagi nih Pak, untuk rebound. Nah, itu yang pertama dari sisi komoditas. Kemarin-kemarin memang ada terjadi penurunan sedikit di harga batu bara. Kalau kita lihat harga batu bara minggu lalu di $427. 400. Ton sekarang di 395. Tapi 395 pun tinggi banget sebenarnya. Nah, jadi memang kalau dilihat di sini, tinggal kita lihat sekarang momentumnya kemana arahnya. Makanya kalau dibilang apakah masih akan naik lagi, jauh lebih tinggi komoditas enggak, tapi untuk turun masih agak berat. Nah sekarang Pak, akhirnya mulai masuk ke teknologi lagi, karena memang Nasdaq-nya pun juga mulai aman lagi Pak. Sekarang kalau kita perhatiin di Nasdaq pun udah nggak terlalu crash kayak kemarin. Kemarin kan kita teknologi jatuh ngikutin Nasdaq juga Pak, kita ngekor. Nah sekarang Nasdaq-nya udah mulai adem, udah mulai ijo-ijo lagi. Akhirnya orang ngerasa tech yang udah kemarin udah di hate-nya luar biasa, kan ingat Pak, biasanya ya saham itu akan dibenci ketika dia jatuh terus. Kalau saham itu jatuh, orang akan berusaha cari pembenaran, cari berita, semua yang jelek-jelek kalau bisa disampaikan di semua media. Supaya orang makin takut sampai desperate-nya minta ampun. Kalau udah naik, ya terbalik. Orang jatuh cinta lagi, akan dicari berita positif-positifnya. Nah itulah biasanya ekspresi di market ya Pak ya, itu kayak gitu. Nih ada teman saya nih Mbak Aini nih, thank you nih Mbak Aini udah join. Waduh, iya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita mau ingatkan lagi, jangan lupa ya, kita ada giveaway ya. Caranya mudah, dengan screenshot IG Live hari ini, kemudian screenshot juga aplikasi Cuans kamu, ya. Kebetulan kita juga ada stock pick competition di sini. Teman-teman bisa ikut competition, bikin stock pick competitionnya dan dapatkan hadiahnya. Tag IG Join Cuans sama tag IG Sukor Sekuritas. Oke Pak, nah tadi kita udah panjang lebar bicara masalah komoditas. Ini ada satu hal yang sebenarnya ini saya pribadi nih masih kayak agak menggelitik nih di hati nih, ya kan? Masalah suku bunga Pak, yang kembali lagi sebenarnya The Fed sudah menaikkan 75 basis poin dan diprediksikan akan menaikkan sekitar 50 basis poin di bulan ini dan di bulan depan. Kalau saya nggak salah ingat ya Pak ya, mohon dikoreksi. Nah, tapi saat ini Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga. Apakah kebijakan ini bisa dianggap baik oleh foreign investor Pak di tengah The Fed ini yang semakin hawkish Pak? Nah, kalau dari sisi Pak Hendri sendiri,
di satu sisi dengan adanya kebijakan ini, kira-kira sektor apa sih Pak yang paling diuntungkan Pak? Baik, yang pertama Pak, masalah tentang tadi kita bicara tentang The Fed udah mulai naikin bunga tapi Bank Indonesia nggak naikin bunga. Ya, Bisa Bapak perhatiin ya, setiap kali Pak pengumuman Bank Indonesia ketika mereka bilang suku ya. bunga dijaga, market langsung koreksi loh Pak. Coba perhatiin, setiap kali loh Pak. Kalau Bapak perhatiin tanggal pengumuman Bank Indonesia ngumumin suku Tanggal bunga RDG ya Pak ya? dijaga, IHSG itu jatuh. Karena memang akan ada antisipasi dulu Pak. Antisipasi terhadap Oke. mereka takut satu, pasti dong kalau Amerika naikin 50 basis poin bunga, sedangkan Indonesia nggak naikin bunga, spreadnya akan makin menyempit Pak antara yield treasury Amerika sama Indonesia. Kalau menyempit, orang akan lepas yang di Indonesia dulu untuk antisipasi masuk ke Amerika, karena Amerika jadi anggap lebih menarik sekarang karena spreadnya menyempit antara mereka berdua. Kan ini ada resiko profil risk yang berbeda, makanya pasti biasanya spreadnya antara 4 sampai 4,5% antara yield obligasi Amerika sama Indonesia. Makanya itu kalau sampai yield treasury naik teman-teman, biasanya di Amerika lebih menarik, orang akan lepas di Indonesia, rupiah biasanya akan melemah. Nah kalau rupiah melemah, asing tuh kurang suka. Karena kan berarti investasi dia di Indonesia nilainya menyusut karena depresiasi rupiah itu, kan dia asetnya dalam rupiah. Nanti pas dia tukar ke dolar, nilainya menurun secara dolar, karena rupiahnya sedang melemah. Nah, karena itu teman-teman, kalau kita perhatiin di situ, ini hanya akan berlaku mungkin 1-2 hari doang setiap kali Bank Indonesia naikin umumin suku bunga. Tapi yang investor asing betul-betul lihat sekarang, adalah komitmen pemerintah untuk ngejaga inflation tetap kejaga sekarang di sekitar nggak terlalu tinggi, bisa di 3,5 sampai 4%, itu prestasi juga loh. Nah, sedangkan obligasi kita yieldnya 7%. Jadi obligasi kita masih sehat Pak. Yieldnya 7%, obligasi pemerintah, tapi inflation kita bahkan belum nyampe 4%. Nah, itu dia yang bikin asing itu sebenarnya masih tertarik untuk di Indonesia. Bank Indonesia juga lihat, pertama, nggak perlu buru-buru naikin bunga karena ternyata neraca perdagangan kita surplus 7,5 miliar dolar. Jadi dia nggak perlu itu. Inflation juga masih di batas toleransi BI. BI kan kasih target 3% plus minus 1%. Berarti kan maksimal 4% Pak inflation. Nah sekarang baru 3,5. Jadi karena belum nyentuh level yang diharap yang memang warning untuk naikin bunga, Bank Indonesia jadinya bisa ngejaga suku bunga numpung untuk masih bisa ini Pak, asingnya masih masuk, jadi bisa ngedukung ekonomi lah ibaratnya dengan suku bunga sekarang. Seperti itu sih Pak. Oke. Pak, bicara masalah neraca perdagangan kan bulan lalu kita sempat rekor ya Pak ya. Kalau pandangan Pak Hendry untuk bulan ini, kita bakalan dapat windfall lagi nggak sih Pak dari neraca perdagangan? Apakah memang rekor ini malah bisa ditembus lagi karena jumlah hari kerjanya lebih panjang ya Pak? Kalau kemarin kan malah lebih pendek gitu ya? Iya, betul Pak. Itu kemarin aja, itu kalau nggak salah masih termasuk larangan CPO, itu masih ekspor. Kalau nggak salah ya, itu masih CPO itu masih dilarang untuk diekspor. Itu langsung tembus 7,5 miliar dolar karena minyak, gas, sama batu bara meledak. Apalagi sekarang dengan CPO udah diizinkan lagi. Mestinya sih Pak, akan lebih rekor lagi sih untuk neraca perdagangan. Karena komoditas semua belum ada yang harganya turun drastis Pak. Oke. Bahkan minyak malah naik. Ya, bahkan minyak malah naik. Tapi kan sebenarnya kalau minyak naik itu kan untuk pasar realnya harusnya kita nggak menarik ya Pak. Karena kan terakhir kalau saya nggak salah ingat, saya sempat nonton APBN tuh dari Ibu Sri Mulyani itu, beliau menyampaikan bahwa windfall yang didapatkan dari neraca perdagangan tersebut malah digunakan untuk substitusi ini ya Pak, subsidi BBM ya Pak ya. Sehingga ya itu kembali lagi tadi, sebenarnya ekonomi Indonesia itu mau dijaga, jangan sampai inflasinya naiknya ketinggian gitu dari harga minyak gitu ya Pak ya. Betul. Nah, dengan adanya ini Pak, dengan tadi kembali lagi, dengan adanya ekonomi yang terjaga, kemudian suku bunga tidak naik, sebenarnya sektor banking dan sektor properti maupun konstruksi itu menarik nggak sih Pak? Karena kan kalau apalagi let's say properti ya Pak ya, properti sendiri kan sebenarnya lumayan diuntungkan dengan suku bunga murah ya Pak ya. Kayak kita lihat laporan Q1 terakhir dari emiten-emiten properti, terutama yang residensial itu semuanya meningkat cukup drastis. Mungkin penjualannya revenue-nya meningkat di atas 30% gitu. Untuk SMRA asli itu meningkat di atas 30%. Kalau menurut Pak Hendry gimana nih Pak? Dari sektor properti ya Pak ya? Iya. Baik.
Kalau sektor properti, Pak, saya lihat sih sebenarnya kinerjanya tetap akan bagus, Pak, tahun ini. Cuma memang momentum ke sahamnya itu yang belum ada flow yang terlalu besar, Pak. Nah, karena I see. ada beberapa hal. Pertama, memang suku bunga Bank Indonesia diperkirakan bakal naik sih, akan ngikutin lah pada akhirnya, karena inflasi kita udah hampir menyentuh 4%. Kalau tapi yang kita lihat, bank itu belum tentu, Pak, langsung naikin bunga kredit. Karena satu, kalau kita lihat di Bank BRI contoh, sekarang itu loan deposit ratio dia itu ada di level 86%. Sedangkan di tahun 2019, Pak, ada di 94%. Berarti kan kalau loan deposit ratio dia sekarang masih rendah, dia masih punya likuiditas tuh besar untuk ekspansi. Nah, kalau dia bisa ekspansi, tujuannya biar permintaan kredit tetap besar, dengan sekarang mungkin KPR di sekitar 8% ya, atau 9% bunga, masih menarik sih, Pak, bagi perbankan kita. Nah, laba bersih juga perbankan kita, kalau tadi dibilang, itu justru sudah, beberapa bank itu sudah ngalahin masa sebelum pandemi, Pak. Kayak BRI, laba 12,6 T di Q1 2022, itu ngalahin 8,7 triliun di 2019 Q1. Jadi memang kalau dari sisi perbankan, justru mestinya diuntungkan nih, Pak. Karena net interest margin-nya bisa-bisa naik. Satu, kalau suku bunga Bank Indonesia naik, sebenarnya bank punya alasan kuat untuk naikin bunga kredit kalau ada offering berikutnya. Tapi bunga deposito belum tentu naik. Karena dia punya likuiditas gede banget, Pak, sekarang. Terutama di LDR. LDR-nya tuh masih pada jauh lebih kecil dibandingkan 2019. Kita lihat Bank Mandiri. Di Bank Mandiri itu pertumbuhan dana pihak ketiga tumbuh 7,42%, Pak. Pertumbuhan kredit tahun ini di Q1 8,93%. Jadi bukan cuma kreditnya naik, tapi dana pihak ketiganya juga naik. Makanya itu nggak heran laba bersihnya itu melonjak, Pak, dari sebelum pandemi itu cuma 7,2 triliun di 2019, sekarang Q1 di 10,3 triliun. Nah itu, Pak, jadi yang perhatian saya, perbankan mestinya diuntungkan di kondisi sekarang, apalagi kita lihat loan growth perbankan kita udah tumbuh 9,1%, mobilitas masyarakat udah lebih longgar, tentu bank akan lebih berani sekarang, ditambah kalau bisa naikin suku bunga Bank Indonesia, net interest margin mereka bisa dinaikin lagi nih, Pak. Nah, itu. Kalau properti, Pak, saya perhatiin dengan ekonomi sekarang udah mulai pulih, ini mestinya sih akan tetap kita lihat marketing sales dari beberapa emiten kita yang properti itu justru sekarang udah di atasnya, Pak. Banyak yang udah di atas dari target marketing sales. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah kenaikan suku bunga akan berpengaruh tinggi? Karena sekarang komoditas kita kenceng, Pak. Dan ini pengusaha lagi banyak duit, ibaratnya karena komoditas kita harganya lagi tinggi, mestinya tuh pengaruh nanti ke daya belinya, Pak. Ya memang nggak akan sampai tinggi banget pertumbuhannya, tapi untuk target tahunan rata-rata properti mestinya akan tercapai semua. Seperti itu sih, Pak. Menarik ya, Pak, ya, berarti ya insight untuk dua sektor tersebut. Oke, Pak, kita sambil menjawab beberapa pertanyaan ya, Pak, ya. Boleh, silakan, Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan. Apakah kondisi kenaikan bunga The Fed yang agresif bisa bikin bubble market di US pecah, Pak? Baik, ini kita silakan, Pak. Jadi asumsinya bahkan sekarang udah bubble ya. Kalau saya lihat sebenarnya ini bukan kondisi bubble nih, Pak, kondisi sekarang. Kalau Bapak perhatiin, Pak Danika ya yang nanya ya, kalau Pak Danika perhatiin, kita di tahun 2000 pernah sempat PI daripada S&P 500 di sekitar 42 kali, Pak. Itu di topnya. Setelah di PI di 42 kali, sealer PI-nya langsung merosot jatuh. Kemarin waktu pandemi, ketika The Fed masih melakukan quantitative easing, itu kan duit semua masuk ke saham tuh ya, waktu saham teknologi masih masuk. Itu sampai price sealer PI S&P 500 tembus ke level 37. Itu waktu itu saya lihat banget 37. Nah sekarang, Pak, udah di 20 kali. Padahal rata-rata PI dari S&P 500 itu ada di dalam 10 tahun terakhir di 26 kali. Sekarang PI-nya tinggal 20 kali S&P 500. Jadi valuasi saham di Amerika sekarang secara historical itu lebih murah. Kedua, kalau kita bandingin dengan tahun 2000, 2008, 2020, itu earnings banyak perusahaan di teknologi itu negatif. Tapi sekarang justru kayak beberapa perusahaan kayak Google, Facebook, itu laba malah naik mereka. Saya baca kemarin ada satu riset dari Atalanta dari yang dikeluarkan oleh The Fed, GDP growth itu untuk bulan Mei 2022, Pak, sampai saat ini diprediksi masih akan tumbuh 1,9%. Jadi belum ada data yang membuktikan bahwa earning itu secara overall itu jatuh, Pak. Justru kalau di overallin laba naik. Dan karena sahamnya mereka udah crash kemarin, karena
kenaikan inflasi, suku bunga digedumungin terus, sekarang PI-nya tinggal 20. Jadi ini menurut saya kondisinya beda lah, nggak seperti bubble.com mungkin di tahun 2000 atau beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu sih Pak yang saya perhatiin. Dan yang paling penting Pak, yang saya perhatiin sekarang itu inflasi tinggi ini menurut saya sudah mendekati puncaknya. Kalau Pak Danika cek data S&P 500, dia itu akan selalu naik kencang rally nanti setelah inflasi itu turun mulai. Coba diperhatiin deh, setiap kali inflation mulai turun, langsung nanti dari S&P 500 dan Dow Jones dan kawan-kawan akan mulai rally lagi kencang. Nah, sekarang apa yang bikin saya ngelihat inflation kita sudah mendekati peak? Pertama, Pak, kalau kita perhatiin dari sisi semua sanksi yang dikasih NATO, negara-negara NATO ke Rusia, itu udah hampir semua kena, Pak. Udah ke price in. Minyak udah dilarang. Batu bara udah dilarang ekspor. Gas udah mulai dikurangin. Sekarang Eropa minta Amerika ekspor gas alam cair untuk ngegantiin supply dari Rusia. Terus kita lihat The Fed naikin suku bunga akan nahan inflasi juga. Terus juga kita lihat sekarang Pak, ada beberapa hal Cina udah mulai lockdown-nya dibuka. Kalau belum lockdown-nya dibuka, kita masih expect inflasi masih bakal tinggi. Karena nanti ketika lockdown dibuka, permintaan komoditas akan besar dari Cina. Karena Cina kan ekonominya mulai pulih. Nah, kalau sekarang China lockdown-nya udah mulai dilonggarkan, berarti udah ke price in sekarang. Makanya harga minyak dari $104 tembus lagi ke 120. Gara-gara LNG Freeport naik lagi ke $123. Terus juga, kita lihat Pak, sekarang itu inflasi, tadi kita lihat GDP yang tadi Bapak sempat bilang, GDP Amerika minus 1,5%. Berarti terjadi demand destruction. Orang udah mulai karena inflasi tinggi kurangin belanja. Ketiga, kemarin ada 2 perusahaan di Amerika yang sangat besar, mungkin teman-teman tahu namanya Target Corporation dan Walmart. Coba teman-teman baca Target Corporation dan Walmart itu keluarin data, mereka sedang excess inventory, kelebihan inventory. Kalau inventory banyak, nggak mungkin bisa naikin harga. Tentu dia pengen jualin inventory-nya. Kalau supply-nya yang kebanyakan, harga mestinya nggak akan naik terlalu tinggi lagi. Terakhir, kalau teman-teman baca Microsoft, Amazon, Nvidia, mereka semua rame-rame mulai kurangin untuk nambah tenaga kerja, bahkan di stop. Bahkan beberapa yang masuk ke job street-nya di Amerika sana, itu yang udah keterima sama mereka bisa dibatalin sama mereka. Berarti mereka pun perusahaan-perusahaan teknologi sekarang mulai berhenti nih untuk nge-hire orang baru. Nah, ini akan bikin daya beli orang yang mestinya growth itu akan turun. Makanya inflasi menurut saya sudah nggak bisa terlalu naik tinggi lagi, Pak. Nah, karena itu kalau inflasi kita betul akan mulai sedikit perlahan-lahan mulai soft ke bawah, ini akan jadi potensi bagus untuk market Amerika bisa rally lagi, dan di situ mungkin semua saham akan ngekor lagi nih Pak. Market akan dianggap sehat lagi.